Selamat malam pemirsa Hope Channel. Malam ini kita bertemu kembali di acara Kamu Bisa episode yang ke-15. Pemirsa, malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, khususnya di situasi pandemi saat ini. Topik yang kita akan bicarakan adalah budidaya jahe merah. Jadi kita akan berbicara bagaimana melakukan budidaya jahe merah. Narasumber praktisi kita adalah Bapak Yusuf Kalengkongan dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Kita sapa dulu. Pak Yusuf, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar malam ini? Baik Pak Guntur. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, ini berkat jahe merah ini Pak Yusuf kelihatan segar sekali ya. Baik. Narasumber ahli kita, Pak Yusuf akan didampingi oleh narasumber ahli kita. Seperti biasa, ada 3 narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MSAeng PhD. Beliau adalah pakar teknik pertanian. Selamat malam Pak Prof. Daniel. Selamat malam, sejahtera. Bagaimana Palembang Pak Prof? Panas hari ini. Panas ya. Baik. Kemudian narasumber kita yang berikut adalah dekat-dekatan dengan Pak Yusuf, itu adalah Pak Marki Sumampo, SPMSI. Beliau adalah pakar budidaya pertanian. Beliau dari Manado. Selamat malam Pak Marki. Selamat malam. Apa kabar? Sehat Pak? Puji Tuhan. Sehat, terima kasih. Dan yang terakhir adalah narasumber kita adalah dosen dari Universitas Patimura, Bapak Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau juga adalah pakar budidaya pertanian. Selamat malam Pak Dr. Hukom. Selamat malam Pak. Malam ya. Terima kasih. Jadi kita memiliki narasumber praktisi yang merupakan petani jahe merah dan 3 narasumber praktisi yang merupakan dosen pertanian. Pemirsa Hope Channel, jahe merah terutama pada pandemi ini sangat terkenal dan terkenal oleh karena apa? Karena jahe merah atau keluarga jahe merupakan tanaman rempah, tanaman obat, dan bisa juga dijadi pekan pewarna, juga bisa dipakai sebagai tanaman hias dan pewangi. Keluarga jahe disebut juga Zingiberaceae, ya. Ini satu keluarga dengan kunyit, lengkuas, kencur, kecombrang, temulawak, lempuyang, dan temugiring. Jadi satu keluarga dengan berbagai tanaman rempah dan obat, ya. Ada 46 jenis di dunia, 21 jenis ada di Indonesia. Nah, kenapa kita membahas jahe merah? Pertama, dari sisi bisnis kita lihat bahwa jahe merah ini dipakai sebagai bahan baku industri herbal. Dan yang kedua, nanti kita akan dengarkan dari Pak Yusuf, memberikan margin yang lumayan. Harga jual bisa 25.000 sampai 30.000 sampai 50.000, sementara biayanya mungkin di bawah 10.000. Tadi pagi saya coba beli jahe merah yang kurang bagus, mungkin bisa dilihat di sini Pak Yusuf. Ini 65.000 tadi saya beli di BSD di Jakarta ya. Jadi kita lihat bahwa bisnis atau budidaya jahe merah ini juga bisa mendatangkan keuntungan. Dan yang terakhir, dari sisi bisnis, kenapa jahe merah? Karena perawatannya mudah, hama penyakit sedikit, walaupun memang panennya agak lama. Nanti kita dengarkan dari Pak Yusuf, perlu berapa lama untuk bisa memanen jahe merah. Nah, dari sisi konsumen, kenapa jahe merah ini penting? Pertama, dipakai sebagai obat dan jamu ya, untuk rematik, asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit otot, tenggorokan, kram, hipertensi, mual, demam, infeksi. Jadi banyak sekali pemakaian jahe merah yang bermanfaat bagi kita. Dan yang kedua, berkhasiat. Karena apa? Ada imunomodulator, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus. Jadi dalam situasi pandemi ini, banyak orang mengkonsumsi jahe merah karena percaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, jahe juga sudah digunakan dalam masakan, bahkan di Tiongkok sejak tahun 600 sebelum Masehi. Jadi penyedap rasa pada daging dan sayuran. Jadi demikian banyak kegunaan dari jahe merah yang bisa kita lihat. Nah, di Indonesia ada berbagai macam jahe, terutama dalam 3 bentuk, jahe putih besar, jahe putih kecil, dan jahe merah. Oleh karena itu, malam ini akan menjadi diskusi yang menarik bagaimana Pak Yusuf Kalengkongan sebagai narasumber praktisi kita akan berbicara bagaimana membudidayakan jahe merah.
Mungkin pertanyaan pertama, Pak Yusuf, ini Bapak kan dari Modo Inding ya, Sulawesi Utara, karena pada sesi yang lalu juga Bapak membawakan tanaman lain. Kira-kira jahe merah ini cocok di lokasi atau iklim seperti apa, Pak Yusuf? Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Guntur. Ya. Selamat malam semua pemirsa. Jadi untuk saat ini jahe itu adalah tanaman herbal yang sangat gampang ditanam. Di Modo Inding ini awalnya tidak merupakan komoditi yang dijadikan favorit oleh petani. Karena mereka lebih memilih komoditi yang cepat panennya, yang bisa mendatangkan perputaran keuangan yang kalau bisa hanya 2-3 bulan sudah ada yang panen. Ini panennya berapa lama Pak Yusuf? Nah, kalau dengan jahe ini, jahe merah kita menginstruksikan kepada teman-teman semua sesuai dengan pengalaman kita, umur 9 bulan baru kita panen. Jadi cukup lama, sudah tiga kali panen kalau kita tanam sayuran dan bawang daun. Kalau jahe itu baru sekali panen, Pak. Nah, untuk lokasi, puji Tuhan di Modo Inding, jahe merah juga merupakan tempatnya. Dan memang untuk lokasi-lokasi yang ditanami jahe merah ini adalah justru lokasi yang kurang favorit untuk kami petani-petani yang ada di Modo Inding. Kenapa? Karena biasanya itu kami tempatkan di lereng-lereng gunung atau di kebun-kebun yang tidak terlalu baik akses transportasinya atau tempat-tempat yang susah dijangkau. Karena biaya tinggi kalau kita mau olah tanah yang dekat dengan jalur transportasi. Di lain pihak, kita juga menempatkan jahe ini di tempat yang sulit dijangkau karena lama. Jadi butuh 9 bulan baru kita panen. Sehingga memang untuk lokasi biasanya ini kita jadikan tempat yang cari yang tidak terlalu subur juga, tanaman jahe akan bertumbuh. Kemudian di dataran rendah pun tanaman jahe ini menurut pengalaman kami sendiri dia bertumbuh. Saat ini kami menanamnya di daerah Minahasa Utara juga, di Air Madidi, dan puji Tuhan sampai saat ini itu bertumbuh dengan baik. Mungkin dari narasumber yang lain pasti akan memberikan informasi yang lebih detail. Tapi untuk kami petani, kami bisa melihat bahwa itu bisa ditanam baik itu di ketinggian maupun di dataran rendah. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya mungkin Pak Marki atau Dr. Hukom boleh menambahkan kira-kira di iklim seperti apa, suhu seperti apa, curah hujan, sinar matahari seperti apa, jahe merah ini bisa dibudidayakan. Silakan mungkin Pak Marki. Terima kasih. Jadi memang ini jahe merah ini merupakan tanaman rempah yang paling dicari, apalagi sejak COVID-19. Iya. Jadi di pasar dekat kami, pasar Karompasan, ada luar biasa. Orang cari jahe merah. Nah, tentang budidaya jahe merah. Jahe merah ini dia bisa hidup di ketinggian 0. Jadi sampai ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dengan catatan tanahnya harus gembur. Gembur ya? Tanahnya harus gembur. Kenapa harus gembur? Supaya agar proses pembentukan rimpang jahe itu dapat berjalan dengan normal.
jangan menanam jahe di tanah yang tanahnya memiliki tanah liat. Kenapa tidak ideal? Karena akan menghambat proses pembesaran jahe merah. Akan menghambat proses pembesaran jahe merah sehingga tidak cocok ditanam di tanah-tanah yang memiliki tanah liat. Kemudian suhunya yang ideal 20 sampai 35 derajat Celcius. Jadi kalau melihat apa yang Pak Yusuf katakan tadi, itu sudah masuk. Mondo Inding sampai di kauditan yang dikatakan tadi itu masuk 20 sampai 35 derajat Celcius. Oke, mungkin itu saja dulu. Oke, kalau soal pH sinar matahari, curah hujan bagaimana Pak Dr. Hukom? Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Marki tadi ya sudah begitu baik. Cuma di sini kami tambahkan bahwa memang benar untuk perkembangan rimpang daripada jahe itu dia membutuhkan jenis tanah yang gembur. Jadi tanah yang memang subur, jadi paling banyak itu adalah lempung berpasir atau lempung liat berpasir. Nah, itu bisa digunakan. Menyangkut sinar matahari, karena ini pembentukan rimpang, jadi dia membutuhkan sinar matahari itu yang full, cukup ya, penuh. Kemudian ya full penuh. Karena nanti kenapa sampai full penuh? Karena itu sinar matahari dibutuhkan untuk proses fotosintesis yang menghasilkan gula, dan gula itu yang nanti akan berinteraksi dengan semua hara makro mikro yang ada di dalam tanah itu untuk nanti bisa membentuk senyawa-senyawa yang nanti berkontribusi untuk pembentukan sifat khusus antioksidan yang dikandung pada rimpang itu. Jadi kalau tidak mengikuti prosedur-prosedur yang tetap, memang rimpang bisa terbentuk, tetapi kandungan senyawa aktif di dalam rimpang itu yang nanti berfluktuasi. Nah, lalu juga mempengaruhi tingkat mujarabnya ketika diolah menjadi minuman sehat untuk terapi kesehatan dan macam-macam. Kalau untuk diperlukan untuk bumbu sayur ya tidak ada masalah. Tapi kalau memang concern untuk nanti industri obat-obat tradisional seperti herba, itu harus concern di dalam budidayanya. pH yang dibutuhkan itu adalah pH netral. Kenapa? Karena ketika pH netral itu semua asupan nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu lengkap itu. Ada 16 unsur yang dibutuhkan, 3 dari udara dan 13 sisa hara makro mikro itu harus tersedia dengan cukup. Kalau seandainya salah satu absen saja berarti reaksi enzimatik untuk proses pembentukan bioaktif itu tidak berjalan dengan normal dan sistem imunnya itu rendah dan rentan terhadap serangan berbagai macam penyakit, ataukah pun kalau ditusuk oleh hama itu cairannya itu rasa enak dan dia tetap tusuk dan rusak daun. Tetapi kalau sistem enzim bekerja secara normal dan sistem enzim ini kan tergantung dari prekursor yang tersedia di dalam tanah, itu berasal dari hara makro dan mikro tadi. Nah, ketika itu tersedia, makanya ketika hama yang mau tusuk dan menyerap merusak daun cairan selnya itu rasanya nggak enak dan dia akan pergi. Nah, aman. Dan apalagi yang namanya sistem imunulator pada rimpang itu awet, dan itulah kunci untuk sistem bercocok tanam jahe merah, khususnya untuk tata niaga bisnis herbal ke depan. Jadi mono ini sangat potensi sekali. Saya dengar tadi Pak Yusuf menjelaskan bahwa kurang diperhatikan di daerah yang jauh-jauh, tanah kurang subur, bisa saja tumbuh, tapi kualitasnya rendah. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Kalau yang mau berbisnis ke sana untuk petani harus memperhatikan syarat-syarat tumbuh seperti ini. Kelembaban harus dibutuhkan.
70 sampai 80%, 70 ya 80 sampai 100%. Karena apa? Karena proses pembesaran itu umbi atau rimpang itu dia membentukkan sistem kondisi tanah yang agak sedikit menunjang, tidak terlalu padat, dan kesempatan untuk nanti bisa terjadi reaksi ionisasi dari berbagai macam hara dalam tanah itu bisa tersedia dan diserap. Kalau tersedia sinar matahari yang cukup, lah ini akan nanti berinteraksi dan dia bekerja secara fisiologis untuk pembentukan umbi rimpang dari jahe merah yang sangat berkualitas. Mungkin Baik. itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Dr. Hukom, penjelasan yang begitu komprehensif. Pak Yusuf, selain budidaya di lahan, Pak Yusuf pernah coba di polybag nggak, Pak Yusuf? Baik Pak, untuk di skala rumah tangga, ya biasanya itu kita sarankan itu ditanam di polybag. Malah sebelum ada polybag itu kita untuk penyiapan bibit, kalau bibit kita masih sedikit, kita tanam itu di karung Pak, di karung plastik. Ya? Ya. Jadi di sudah... Modo Inding pun kami untuk perbanyak bibit kita tanam di karung-karung yang tidak terpakai lagi. Iya. Mungkin Prof. Daniel bisa kasih komentar. Prof. Daniel biasanya sangat tertarik dengan polybag ini. Apa yang perlu diperhatikan kalau mau tanam jahe merah di polybag? Terkait dengan... Ya, tetap tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Marki dan Pak Hukom, yaitu tadi kondisinya. Ya, tanah masih gembur. Jadi kalau di polybag biasanya tanahnya lebih cepat padat. Jadi ini perlu sedikit upaya untuk menggemburkan. Ya, dan tentu saja tadi pupuk ya. Ada baiknya tanahnya sudah bercampur dengan pupuk kandang yang sudah jadi tanah ya, yang sudah jadi istilah petani ya. Tentu air ya, karena biasanya kalau di polybag kan akses airnya sedikit lebih sulit daripada dia di lahan. Jadi itu perlu disiram dan matahari karena tadi ini semuanya karena kalau di pertanian ini kan kita panen energi matahari sebetulnya. Dan jadi itu yang perlu ditambahkan. Ya. Tapi berarti tadi Pak Marki mengatakan ketinggian 0 sampai 2000 ya. Berarti di tempat yang panas di Jakarta bisa juga ditanam di polybag ya? Bisa, dan bahkan sebetulnya walaupun tadi syaratnya ada matahari, sebetulnya jahe ini juga bisa tumbuh di tempat yang terlindung. Jadi di beberapa tempat di dunia bahkan jahe ini dijadikan tanaman antara. Jadi ada penelitian di India itu menanam sawit, ditanam di antara pohon sawit di tengah-tengah, antara pohon sawit di ujung tajuk itu ditanam pohon jahe, ya. Sawitnya lebih subur katanya hasil penelitiannya itu. Oh gitu. Tapi kualitas jahenya sendiri karena nggak kena sinar matahari apakah terganggu? Ya, namanya ini tanaman antara, artinya dia hanya untuk memanfaatkan lahan kosong daripada tidak terpakai. Jadi biasanya itu percobaan itu menggunakan jahe, ada dia gunakan juga coklat dan sebagainya. Jadi jahe dengan coklat itu hampir sama dampaknya terhadap tanaman lain gitu. Oke. Jadi utamanya adalah tanaman lain ya. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Mungkin kita mulai bicara tentang pembibitan Pak Yusuf, pembibitan dan penyemaian. Boleh diterangkan sedikit terkait bibit, bagaimana mendapatkan bibit, seperti apa bibitnya? Silakan Pak Yusuf. Baik Pak, untuk bibit sendiri, jika kita sudah tanam itu dan panen pada masa panennya itu 9 bulan yang terbaik selama ini kami praktekkan, itu tinggal kita menunggu 3 minggu sejak panen, kalau itu memang panen tepat pada waktunya 9 bulan. 3 minggu dari panen itu
tunas-tunas yang baru itu sudah akan muncul. Nah, penyiapan lahan biasanya itu seperti komoditi yang lain. Kalau kami menggunakan bedengan, dan bedengan itu sudah dipersiapkan seminggu 2 minggu sebelum penanaman. Nah, praktik yang kami lakukan saat ini untuk jahe sendiri, kami masih bergantung pada unsur hara yang ada di kebun itu sendiri, karena biasanya kami menanam itu setelah panen komoditi sebelumnya, dan biasanya itu sisa-sisa pupuk yang ada atau unsur hara yang ada dari rumput-rumput yang tumbuh, kemudian kami kerja lagi dalam 2 minggu itu biasanya itu sudah membusuk, dan itu yang awalnya kami lakukan. Makanya saya menginformasikan bahwa menanam jahe ini sedikit enteng buat petani, karena seperti tadi dikatakan bahwa bibitnya saja itu tidak sampai saat ini kurang hama yang mengganggu. Yang justru yang kami harus lihat adalah masa tanamnya. Karena kalau sudah terlalu lama di luar, atau bahasa yang kami lakukan itu sudah terbang, sudah berangin, biasanya itu bibitnya mengempis. Jadi umbinya itu tidak padat lagi. Dan kalau kita tanam umbi yang tidak padat lagi, kemungkinan untuk tumbuh itu bisa 50-50. Karena ada yang sudah sangat kering, akhirnya dia pada saat kita tanam, walaupun sudah ada tunas sedikit, dia akan tidak bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau kita tanam itu setelah 3 minggu dari panen, wah biasanya itu tumbuhan baru itu, tunas yang baru itu cepat sekali dia berdaun. Ya. Nah, itu yang kami lakukan. Bedengan itu biasanya sebulan sampai 1,5 bulan itu tidak perlu dikerja, dibersihkan, tunggu sampai daunnya sudah ada 2 atau 3 daun, baru kita goyang lagi, kita kerja lagi. Begitu, Pak. Oke, jadi dari yang dipanen, sebagian untuk dijual, sebagian lagi untuk bibit. Bagaimana menentukan mana yang akan dijual, mana yang akan jadi bibit? Iya, jadi biasanya untuk kita di level petani itu, apalagi sejak COVID, sejak bulan April kemarin, pembeli yang datang langsung ke kebun atau ke rumah petani-petani itu tidak pilih-pilih lagi, Pak. Yang penting itu sudah dibersihkan dari lumpur, tanah, dan akar-akarnya, itu ditimbang langsung dibeli. Tetapi untuk memilih bibit yang terbaik itu biasanya kita mengambil sedikit. Jadi mungkin pengalaman kami itu biasanya ditanam 1 kilo itu dalam 9 bulan dia bisa 15 kilo sampai 17,5 kilo untuk panennya. Sehingga kalau kita mau ambil bibitnya, kita ambil umbinya yang sedang sampai yang kecil. Yang biasanya yang besar itu yang kita jual, Pak. Oke, jadi yang besar untuk dijual, yang lebih kecil untuk jadi bibit ya? Iya. Mungkin Pak Marky ada tambahan untuk terkait dengan bibit pembibitan atau bibit jahe merah ini? Iya, apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf, kebetulan saya dulu pernah 1,5 tahun di Bonding dan pernah bergelut dengan jahe.
Oh, jadi pengalaman Pak Marki ya? Iya. Jadi memang seperti itu yang dibuat di sana. Dan saya pikir apa yang mereka petani sana buat memang sudah merupakan SOP petani yang bisa dijadikan SOP para akademisi. Jadi apa yang dibuat di sana saya pikir sudah tepat, dan saya mendukung apa yang telah dibuat saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marki. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh nanti menyampaikan pertanyaan terkait dengan nomor call center yang ada atau melalui chat di YouTube maupun Facebook Live yang ada. Karena ini adalah diskusi yang menarik, silakan memberikan pertanyaan, nanti akan dibantu dijawab oleh narasumber praktisi kita, bahkan narasumber ahli kita yang bisa hadir pada malam ini. Baik, para pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu yang satu ini. Baik, demikian video aktivitas dari Pak Yusuf Kalengkongan. Kalau lihat jenis jahe merahnya tadi, luar biasa Pak Yusuf ya kualitasnya. Saya jadi lihat apa yang saya bawa ke studio ini rasanya jauh sekali ya. Kelihatan memang bahwa kualitas atau dari warnanya saja sudah kelihatan berkualitas baik. Baik, Pak Yusuf, tadi bibitnya itu berapa lama dan seperti apa harus dipersiapkan tadi sebelum dipindah ke media tanam? Jadi untuk bibitnya sendiri itu kita harus keringkan. Ya. Setelah dipanen itu kita keringkan dan kita tebar di tempat yang gelap kalau punya gudang. Tetapi kalaupun tidak, kita masih menggunakan karung plastik, dan jangan lupa itu dikasih udara sedikit agar sirkulasinya jahe ini kalau dia terlalu terkungkung atau terbungkus dengan baik, dia akan hawa panasnya itu akan terkurung di dalam karung sehingga itu bisa menyebabkan pembusukan di bagian bawah dari karung. Sehingga kalaupun memang tidak ada tempat yang gelap, kita usahakan kita taruh di karung yang biasa, kemudian di atasnya itu dibuka, Pak. Saya baca bagus dikasih jerami ya, Pak Yusuf ya? Iya, tapi untuk saat ini kami di Modo Inding nggak perlu. Kita tidak banyak menggunakan jerami karena memang di pegunungan tidak punya jerami yang banyak, iya Pak. Baik. Jadi setelah berapa lama itu tumbuh tunas dan dipindahkan ke media tanam, Pak? 3 minggu saja, Pak. 3 minggu. 3 minggu. Ya. Sudah bertunas, kemudian dipindahkan ke media tanam ya. Bagaimana cara memindahkannya? Apakah dia dimasukkan ke tanah atau seperti apa, Pak Yusuf? Tunasnya keluar? Iya, jadi setelah 3 minggu itu biasanya bakal tunasnya itu dia akan berubah warna. Jadi dia akan mulai kelihatan bahwa dia akan tumbuh tunas yang baru.
dia akan mulai berubah putih, yang tadinya merah itu dia akan berubah putih dan dia akan muncul tunas dari tempat itu. Dan biasanya kami waktu menyimpan itu belum masih utuh, sehingga dari ruas-ruasnya umbi itu kita bagi, kita petik sesuai dengan ruas-ruasnya itu. Karena kalau kita salah untuk memilahnya itu, biasanya itu akan busuk kalau pada saat kita pindahkan ke bedengan itu pada saat curah hujan yang banyak, atau lain kali memang mungkin ada sesuatu di tanaman atau tanah yang kita akan tanam itu, biasanya dia tidak tumbuh dengan baik. Sehingga untuk penyiapannya biasanya kami simpan dulu di rumah, dan kalau sudah bertunas itu baru kita bawa ke kebun dan langsung ditanam. Langsung ditanam. Dan ya. Dan tidak apa-apa kena matahari dia? Tidak apa-apa, karena pada saat kita tanam sejam kemudian ataupun langsung kita tutup dengan tanah itu tidak masalah. Baik. Tadi Pak Yusuf mengatakan ditanam di tempat yang agak jauh ya. Ini menyulitkan perawatan dan pemeliharaan nggak? Ini yang kami lakukan karena semakin hari lahan pertanian itu kan semakin sempit, Pak. Sehingga untuk lahan-lahan yang di dekat perkampungan, biasanya itu yang kita tanam tanaman sayuran atau rempah yang hanya berumur pendek, mungkin 2 bulan sampai 3 bulan saja sudah dipanen. Sedangkan yang untuk jahe ini, jahe merah itu kita kasih ke tempat yang lebih jauh, karena itu kalau sudah tanam dan itu sudah mulai berdaun itu bisa 3 minggu sekali kita lihat atau sebulan. Kalaupun memang rumputnya banyak, itu bisa hanya antara 3 minggu itu atau sebulan kita bersihkan. Jadi tidak memerlukan perawatan yang intensif ya? Benar, Pak. Jadi tidak butuh perawatan yang intensif seperti komoditi yang lain. Penyiraman bagaimana? Nah, kalau seperti yang barusan kita mengalami kemarau yang cukup panjang ya. 6 sampai 7 bulan, ya alangkah lebih baiknya untuk kita siram. Tetapi teknik lain yang kami lakukan adalah kami mengambil tanah yang dari got untuk ditimbunkan lagi ke tanaman jahe ini. Baik. Gitu. Jadi dari sisi perawatan, penyiangan, penyiraman, pemeliharaan cukup mudah ya. Cukup mudah, Pak. Ya, mungkin Prof. Daniel boleh memberikan komentar terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ini. Apakah kalau ditingkatkan perawatannya, apakah akan bisa meningkatkan kualitas mungkin atau seperti apa? Tentu saja kalau perawatannya ditingkatkan, contohnya misalnya dengan pemupukan, ya itu akan memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya mengandalkan unsur hara yang ada di dalam tanah yang ada. Ya, seperti tadi yang dikatakan Pak Hukom, dia memerlukan 18 unsur hara mikro ya, yang masih ditambahkan. Nah itu yang perlu kita tambahkan. Jadi kalau mau membudidayakan jahe merah dengan lebih intensif, selain tadi unsur tanah dan lingkungan, maka pemupukan perlu kita berikan. Ya, kita berikan untuk menyuburkannya. Tapi tadi seperti yang dikatakan Pak Yusuf, petani ini juga berhitung, gitu ya, berhitung 9 bulan 3 kali panen
sayur mungkin untungnya sudah sama begitu ya dengan ini, atau lebih banyak untung bertanam sayur daripada tanam jahe. Hanya saja dari keuntungannya karena jahe ini hamanya sedikit ya, hamanya sedikit sehingga perawatannya menjadi lebih mudah. Lebih mudah ya. Rumput pun kalau tumbuh tidak lama kemudian juga akan tertutup oleh daunnya sehingga tidak begitu banyak rumput, ya, tidak begitu banyak rumput, tidak banyak hama. Nah, kalau ya ini nanti permintaannya meningkat, maka mungkin perlu kita intensifkan pembudidayanya dengan pemupukan dan penambahan unsur hara lainnya. Karena saya percaya ke depan jahe ini, khususnya jahe merah, permintaannya akan meningkat. Karena di beberapa jurnal-jurnal yang terbaru, ini jahe ini akan jadi primadona, khususnya untuk obat-obat alami, fitofarmaka. Ya, khususnya pencegahan kanker, saluran pencernaan, semua yang berkaitan dengan saluran pencernaan, ini bagus sekali jahe, ya, bahan aktifnya, apalagi bahan aktif di jahe merah ini lebih tinggi daripada jahe-jahe lainnya. Ya. Dan dia mempunyai unsur khusus, zat khusus saya lupa tadi namanya, ya, yang bisa membantu dalam kesehatan. Oleh karena itu sekarang semua obat herbal itu ditambahkan jahe merah. Dan ini ke depan akan meningkat permintaan, sehingga ini mesti kita antisipasi. Ya, kalau ini permintaan meningkat, maka kita sistem budidaya kita juga mesti lebih baik. Ya, mungkin dengan pemupukan akan lebih cepat panennya daripada seperti biasa. Baik, terima kasih Prof. Daniel penjelasannya. Pak Yusuf, berapa kali pemupukan sampai panen yang biasa dilakukan oleh Pak Yusuf? Untuk saat ini, untuk pemupukan kita biasanya itu bulan ketiga, kemudian bulan ke-6. Jadi hanya 2 kali. Dua kali pemupukan. Tetapi itu juga tergantung dari kondisi kebun itu sendiri. Kalau memang kita sebagai petani kan bisa lihat dari daunnya, dari batangnya jahe ini, kita sudah bisa secara naluri petani sudah bisa lihat apakah ini dengan kondisi seperti ini umbinya banyak apa tidak. Baik. Begitu juga kondisi kebun itu sendiri. Nah, kalau kebun itu biasanya memang dipakai pupuk, biasanya para petani juga menambahkan pupuk itu mungkin lebih banyak lagi. Kalau di kebun kami 2 kali, mungkin mereka itu bisa 3-4 kali. Karena di Modo Inding pun kondisi-kondisi kebun itu setiap lokasi itu berbeda. Sehingga memang seperti yang sebelum ini, yang coba saya buat adalah membuat pupuk cair sendiri. Jadi saya coba untuk tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi saya coba untuk mengolah sampah-sampah rumah tangga, khususnya yang banyak sisa-sisa nasi itu. Baik, kelihatannya freeze Pak Yusuf. Mungkin sambil kita tunggu koneksi kembali dengan Pak Yusuf, kita coba tanya Dr. Hukom. Ini biasanya beliau nih yang suka bicara mengenai pupuk cair dan lain-lain. Tadi dikatakan Dr. Hukom bahwa cukup 2-3 kali ya. Apa ada masukan Dr. Hukom terkait dengan pemupukan yang dilakukan seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi? Silakan Dr. Hukom. Ya, baik Pak. Menyangkut dengan masalah pemupukan, ini adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Daniel bahwa permintaan ke depan itu akan melonjak karena semua orang butuh. Untuk itu perlu persiapan untuk budidaya secara intensif. Dan kalau budidaya secara intensif, di samping dengan
persyaratan tumbuh yang lain, salah satu hal yaitu kita memperhatikan pemupukan. Nah, pemupukan ini harus direncanakan lebih awal. Contohnya seperti pada lahan Pak Yusuf, kalau seandainya itu masih sistem tradisional, ya masih biasa saja. Tetapi kalau untuk nanti produksi ke depan untuk tujuan komersil Pasar dan industri, mendapatkan umbi kualitas, itu kita harus analisis tanah dulu. Kita harus tahu tanah yang akan ditanam itu mengandung hara makro jenis apa dan berapa jumlahnya. Nah, baru nanti kita dihitung berapa banyak pupuk yang akan dibutuhkan untuk pertumbuhan pada musim itu sampai panen. Sehingga kita betul-betul konsen dan bisa mendapatkan hasil yang betul-betul prima dan punya kandungan bahan aktif yang betul-betul tinggi untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena itu kan nanti diambil, diekstrak, diambil sapnya, lalu diformulasi dalam bentuk tablet, kapsul, cairan-cairan. Seperti itu. Kalau seandainya kandungan bahan biokimia itu kurang memadai, berpengaruh terhadap kualitas. Orang minum-minum tak akan sembuh-sembuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi apapun pupuk yang akan diberikan, baik itu padat maupun cair, itu harus tahu kandungannya dulu berapa. Lalu dicocokkan dengan yang ada dalam tanah itu berapa. Lalu kita kasih sesuai dengan rekomendasi dari para ahli atau yang pembuat pupuk. Biasanya pada kemasan-kemasan pupuk itu ada sudah tertulis berapa kandungan hara makro mikronya. Nah, di situ lalu kita bisa hitung dan kita bisa kasih tepat sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman itu sehingga dia bisa bertumbuh, berkembang, pembentukan rimpang umbi yang berkualitas, dan tentunya akan mempengaruhi tata niaga bisnis dan pendapatan. Baik. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Apakah Pak Yusuf sudah terhubung kembali? Sudah ya? Sudah. Oke, Pak Yusuf, tadi Pak Marki sempat mengatakan bahwa tidak terlalu banyak hama atau penyakit ya. Apa yang Bapak temui di Modo Inding? Hama atau penyakit apa yang sering terjadi untuk jahe merah ini? Sejauh ini yang kami dapati untuk jahe merah, hama yang ada tidak sama sekali. Malah kami gunakan itu untuk jadi tanaman pelindung untuk beberapa tempat yang kebun yang banyak ulatnya atau sering ditanami sayur kol dan pitsai. Itu biasanya kalau petani yang mau juga untuk akalin dia sambil menjaga lahannya, juga sambil memperbanyak bibit jahenya itu dibuat benteng atau melingkar di kebunnya itu. Dan itu hanya satu garis lurus saja. Jadi tidak seluruh kebun itu ditanami. Begitu, Pak. Jadi selain menjadi obat bagi manusia, kelihatannya juga jadi pelindung obat untuk tanaman juga ya? Ya, betul. Iya, Ya. benar, Pak. Di literatur saya baca ini, hama di jahe merah ini ada lalat rimpang, kutu perisai, kemudian cendana, ya, bercak daun. Mungkin Pak Marki bisa komentar sedikit kenapa di literatur ada hama atau penyakit ini, tapi di tempat Pak Yusuf di Modo Inding nggak ada katanya. Silakan Pak Marki. Tidak kedengaran. Oh, saya ulang kembali. Kalau di literatur saya baca ada hama lalat rimpang, ada kutu perisai, ada cendana bercak daun ya. Tapi Pak Yusuf tadi mengatakan di Modo Inding tidak ada ya. Ini kira-kira apa yang membuat Modo Inding nggak memiliki hama-hama ini? Saya punya pengalaman di Modo Inding, memang tidak ada hama sama sekali. Begitu ya, tidak ada ya? Tidak ada. Saya juga berpikir, saya sempat berpikir begini, ulat tidak ada di rimpang. Karena saya pikir ulat tidak suka dengan minyak atsiri dari rimpang jahe. Ulat, lalat, dan sebagainya. Mereka tidak mau
kandungan minyak atsiri dari jahe. Apalagi kandungan minyak atsiri di jahe merah itu cukup tinggi, sekitar 2,5 sampai puluhan persen dari berat kering tanaman. Sedangkan kalau jahe gajah, kandungan minyak atsirinya 0,18 sampai 1,66 lebih rendah. Kalau jahe putih 1,7 sampai 8% dari berat kering jahe. Jadi saya berpikir waktu itu di Mondo Inding, saya pikir mungkin karena kandungan minyak atsiri yang tinggi dari jahe merah, sehingga sulit ditemukan hama-hama seperti itu di Mondo Inding. Terima kasih. Jadi hama atau hewan lalat dan kutu ini pun nggak suka sama minyak atsiri ya? Iya, tepat sekali. Kalau layu daun atau busuk rimpang nggak ditemui Pak Yusuf di lahan Bapak? Sejauh ini Pak, puji Tuhan belum ada, dan mudah-mudahan tidak akan ada, karena kami juga yang ada di yang tanam jahe itu sampai hari ini belum mengimpor bibit dari tempat yang lain. Jadi sejauh ini kami masih menanam. Jadi kami tidak menjual walaupun harga tinggi. Kami sebagai petani tetap menyisahkan, tidak menjual semua panen itu untuk dijual ke publik. Jadi kita simpan sesuai dengan kemampuan kita untuk tanam. Jadi kuncinya kelihatannya terisolasi ya, sehingga hama dan penyakit nggak datang ya. Iya Pak. Ya. Baik, ada satu pertanyaan yang kita dapatkan dari pemirsa. Ini dari Bapak Stanis di Sabah, Malaysia. Luar biasa ya. Acara kita pun ditonton di Malaysia, di Sabah. Dari Bapak Stanis di Sabah. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan jahe merah dengan jahe kuning? Apa kegunaan jahe merah dengan jahe kuning atau jahe biasa maksudnya? Mungkin ada narasumber ahli kita atau bahkan Pak Yusuf yang bisa menjawab apa perbedaan jahe merah dengan jahe kuning dan khasiatnya? Oke, mungkin saya bisa. Silakan Pak Marki, mungkin Pak Marki. Mendahului. Jadi kalau jahe jadi sebenarnya mereka itu perbedaannya pada kandungan minyak atsirinya. Pada perbedaan kandungan minyak atsirinya. Lebih tinggi di jahe merah Pak ya? Iya, lebih tinggi di jahe merah ketimbang jahe kuning. Seperti itu. Suaranya agak hilang. Tes. Bisa dengaran? Ya, silakan. Oke. Jadi kalau jahe kuning, dia memiliki kandungan minyak atsiri dia 0,18 seperti yang saya katakan tadi, sampai 1,66% dari berat kering. Jadi cukup rendah. Kalau jahe merah, kandungan minyak atsirinya 2,58 sampai sekitar 80, beberapa literatur yang saya baca 70, 80, 90% minyak atsirinya. Lalu minyak atsiri ini apa? Minyak atsiri ini kalau di jahe yang membuat jahe itu rasanya pedas. Yang membuat jahe ini rasa pedas, itulah minyak atsiri. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Prof. Daniel atau Pak Dr. Hukom terkait pertanyaan ini? Ya, saya tadi cari-cari saya lupa namanya, tapi ada satu zat tertentu di dalam jahe merah yang tidak dipunyai oleh jahe lain. Oke. Ini yang bagus sekali untuk sebagai fitofarmaka. Ya, saya lupa tadi namanya, saya cari-cari belum ketemu. Ya, oleh karena itu makanya di dalam obat-obat herbal lebih diutamakan jahe merah karena ada satu unsur mikro di dalam jahe merah yang tidak dipunyai oleh jahe-jahe lain, dan ini sangat berpengaruh sekali untuk meningkatkan imunitas. Makanya untuk zaman COVID ini jahe merah lebih dicari daripada jahe-jahe lain, ya, karena zat tadi yang satu itu tadi saya cari ya belum ketemu, itulah yang imunitasnya bisa 3-4 kali lipat daripada jahe lain. Baik, mungkin Pak Dr. Hukom bisa menambahkan kalau ada yang mau ditambahkan terkait perbedaan ini, atau
budidayanya berbeda jauh nggak Pak Dr. Hukom antara jahe merah dengan jahe kuning? Ya, jadi pada prinsipnya jahe merah dan jahe kuning tadi sudah dijelaskan bahwa perbandingan kandungan biokimianya itu yang ciri khas. Nah, untuk cuma ukuran, jadi ukuran kalau jahe merah itu kan kecil, jahe yang lain putih itu kan besar, ukurannya besar. Oleh karena ukurannya besar, tajuknya besar, lebih luas, makanya pengaturan sistem penanaman menyangkut dengan jarak tanam pun juga harus berbeda. Ya. Kemudian asupan nutrisi pupuk yang dikasih juga berbeda. Nah, jadi agak lebih tinggi dari yang di jahe besar daripada yang jahe merah. Jahe merah ini kan kecil saja, sama dengan jahe putih kecil. Itu sama. Nah, kandungan atsiri memang yang berbedanya di situ. Di samping itu ada beberapa kandungan bahan aktif atau biokimia daripada jahe merah dengan jahe putih kan berbeda. Yang tadi disebutkan oleh Prof. Daniel tadi. Nah, itu pencirinya itu adalah dari asupan makanan. Jadi dia mungkin jahe merah punya kandungan itu tinggi karena dia respon terhadap jenis hara mikro yang khusus. Sebetulnya hara mikro itu dibutuhkan oleh semua tanaman, tetapi mungkin ada hara yang disebut dengan beneficial element. Nah, itu yang dia respon. Yang bisa menstimulasi itu proses biosintesis daripada metabolit sekunder, sehingga akumulasi zat bioaktif itu lebih tinggi. Nah, juga diikuti dengan beberapa unsur-unsur yang lain. Nah, keistimewaannya seperti itu. Saya tambahkan sedikit tentang masalah monoinding ini, karena petani masih tradisional dan kelihatannya tanahnya masih subur, sehingga tidak ada pengaruh hama maupun penyakit di sana. Karena apa? Karena imunitas dari tanaman-tanaman itu tinggi. Kenapa sampai imunitasnya tinggi? Karena dia asupan nutrisinya itu tanah masih subur. Tapi kalau dia sudah berdiri dan dia sudah diserang oleh penyakit dan hama, itu berarti dia berteriak kepada Tuhannya, saya ini lapar ini. Saya ini sebentar lapar, segera dikasih saya makan supaya saya punya imunitas tubuh bangkit dan saya bisa nolak serangan berbagai macam hama dan penyakit. Mungkin ini sebagai satu tambahan yang saya tambahkan aja. Baik. Terima kasih. Jadi mungkin karena tanah di monoinding masih subur, sehingga memang hama dan penyakit berkurang ya. Pak Yusuf sendiri pernah coba budidaya jahe kuning? Untuk saat ini kita memang di mode inding, kita hanya fokus pada jahe merah. Oke. Ya, sejak dari tahun 80-an kita sudah diperkenalkan dengan jahe merah. Kalau jahe kuning atau di sini dibilang jahe putih itu, apalagi yang jahe gajah itu tidak terlalu disenangi untuk ditanam, karena secara ekonomi juga, secara penjualannya setelah panen itu kita belum tahu mau arahkan kemana. Lebih baik jahe merah ya. Baik, karena Pak Yusuf sudah bicara panen tadi ya. Pak Yusuf katakan panennya paling cepat 9 bulan. Gimana kira-kira apa yang dilihat, apakah siap panen atau tidak, atau kalau belum siap seperti apa? Ya, biasanya kita itu setelah batang, daun dan batangnya itu menguning, Pak. Oke. Jadi dia biasanya itu 9 bulan itu dia sudah matang betul, sehingga batang sama daunnya itu mengering. Jadi menguning sampai dia mengering. Oke. Dan itu biasanya yang sudah menjadi tanda untuk kami petani bahwa itu sudah siap dipanen. Tetapi ada beberapa kasus karena harganya masih murah, tuan kebunnya itu saya belum butuh uang. Jadi biar aja dulu jahenya itu di dalam tanah.
Nggak apa-apa itu Pak Tidak Yusuf. apa-apa Pak. Dan justru sebulan kemudian dia akan tumbuh tunas yang baru dari umbi yang baru. Sehingga itu kalau sudah lewat dari 9 bulan, biasanya kita tunggu sampai 11 sampai 12 bulan Pak, agar supaya yang tumbuh yang baru itu dia sudah ada umbinya. Dan biasanya itu panennya hasilnya akan lebih banyak Pak. Jadi bisa ditunggu sampai kapan? 1 tahun atau lebih dari 1 tahun? Ada yang lebih dari 1 tahun. Bisa ya? Bisa. Kalau kita mau buat bibit itu, biasanya itu di karung itu kita timbun terus Pak. Karena umbinya itu sudah ada di bawah dari karung itu kan. Dan kalau sudah tumbuh tunas yang baru, kita timbun tanah yang lain lagi. Sehingga kalau nanti mau diambil itu biasanya sudah ada 4 sampai 5 tingkat. Jadi rimpangnya bersusun Pak ya? Benar Pak. Waduh, luar biasa. Ya. Biasanya Prof. Daniel ini tertarik untuk memberikan komentar terkait teknik memanen ya. Saya baca ada hal yang harus diperhatikan dalam mencabut rimpangnya. Mungkin Prof. Daniel bisa berikan komentar? Saya rasa ya seperti biasa ya, supaya jangan ada yang tertinggal di dalam tanah ya, tertinggal dalam tanah, karena ini kan mengurangi panen ya, jadi itu perlu diperhatikan. Makanya tadi syarat tumbuh selain memang di tanah yang gembur juga untuk memudahkan panen. Kalau dia di tanah padat, nah itu susah panennya kan, lebih susah dipanen. Jadi ini sebetulnya tinggal dicabut ya. Kalau secara besar-besaran tinggal diserok sebetulnya ya, dengan garu itu bisa terangkat ya. Ya, Pak Yusuf, begitu cara panennya? Cepat ya, bisa cepat dilakukan ya, tinggal dicabut ya? Benar Pak. Kalau kami di sini biasanya kami menggunakan skop. Jadi itu biasanya kalau itu sudah lewat dari 9 bulan atau 9 bulan dan seperti Dr. Hukom tadi bilang tanahnya subur itu, biasanya itu bedengan itu sudah umbi semua Pak. Jadi untuk panennya itu kita harus masukkan skop itu dari bawah dan usahakan tidak terpotong dengan umbi-umbi yang ada. Biar aja umbi itu sendiri yang sampai di mana dia terpisah itu yang kita ambil sekalian. Baik, kalau udah bicara panen, wajah Pak Yusuf ini senyum ya. Dan waduh, kalau sudah panen sudah senyum ya. Sudah senyum manis itu Pak. Setelah 9 bulan sampai setahun ya. Boleh diberikan sedikit hitung-hitungannya Pak Yusuf, hitung-hitungan usahanya, bisnisnya, supaya pemirsa juga bisa ikut senyum kalau ikut melakukan ini. Baik, memang untuk update saja biar lebih gampang, per hari ini di level petani sudah harganya 20 sampai 25 ribu rupiah di level Modo Inding, dan saya cek di ibu kota provinsi di Manado sudah ada di 50.000 sampai 55.000 per kilo Pak. Nah, di level petani kalau dia sudah 20 sampai 25.000, biasanya itu petani sudah sangat pas lah itu untuk kita jual. Di level 13.000 sampai 15.000 aja itu kita sudah punya margin yang cukup baik. Ya, cukup baik. Kalau bulan April, Mei, Juni kemarin, waktu COVID, awal-awal COVID itu memang di level petani juga kita di Modo Inding sampai 40.000 sampai 45.000. Nah, itu sudah wah, sehingga ada yang panen kurang dari 1 hektar sudah bisa beli cash mobil Triton, Pak. Ya, jadi kalau sudah 25.000 ke atas, senyumnya bisa lebar sekali ya Pak Yusuf ya. Benar Pak, tapi bukan saya. Ada petani-petani sukses yang lain yang ada di Modo Inding. Itu tadi kalau 1 hektar itu bisa berapa ton Pak Yusuf? Kalau 1 hektar, kalau kita di sini itu bisa
10 sampai 12 ton, Pak. 10 Ya. sampai 12 ton ya. Ya, silakan Dan Bu. itu masih belum menggunakan tips yang tadi Dokter Hukum berikan. Nah. Jadi masih tradisional Masih yang kami tradisional lakukan. udah 10 sampai 12 ton ya. 10 sampai 12 Dan ton. senyumnya bisa lebar ya. Jadi kalau dia 25.000 ya good lah. Hitung sendiri lah ya. Iya, Pak. Baik, jadi 13.000, 10.000 sampai 13.000 pun sudah ada margin ya. Sudah Baik, ada margin ya. yang Ya. lumayan buat Baik. petani. Ini walaupun katanya bukan Pak Yusuf tadi yang sampai 10-12 ton tadi, tapi Pak Yusuf kelihatannya juga tersenyum ya dengan 20 dan 25.000. Baik, para pemirsa, waktunya memang sudah sampai pada akhir acara kita. Sebelum kita akhiri acara kita, mungkin ada nasihat atau komentar terakhir dari narasumber ahli kita. Silakan Pak Prof. Daniel dulu. Baik, karena kebutuhan akan masa depan akan obat-obat herbal yang baik bagi khususnya dalam meningkatkan imunitas semakin meningkat, maka kita perlu meningkatkan dan mengintensifkan budidaya jahe merah sehingga produktivitasnya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi pasar industri akan terus berkembang ya. Ya. Pak Dr. Hukom, ada nasihat atau komentar terakhir? Ya, jadi untuk prospek jahe merah ke depan sangat bagus. Oleh karena itu perlu perhatikan kualitasnya. Karena apa? Karena stakeholder untuk proses industri, untuk obat-obatan dia kan harus periksa dulu kandungannya berapa, kandungan ini berapa. Karena kalau tidak nanti dia rugi. Dia butuh materinya banyak, materialnya banyak, tapi kandungannya sedikit. Oleh karena itu saya sarankan perlu diintensifkan sistem bercocok tanam jahe merah, pasti akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Baik, terima kasih Pak. Dr. Hukom. Pak Marki mungkin ada tambahan komentar terakhir? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara jahe merah di masa pandemi ini, memang prospeknya sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu, seperti yang Prof katakan tadi, Pak Sakaria, harus diperhatikan kualitas. Kualitas ini sangat penting sekali. Sehingga penyerapan jahe merah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik. Mungkin yang terakhir dari Pak Yusuf. Bagaimana membagikan senyumnya ini kepada pemirsa yang ingin melakukan budidaya jahe merah. Silakan Pak Yusuf. Baik, para pemirsa, tanam jahe merah itu yang penting ada niat. Dan jangan takut, tanam saja. Kita petani hanya bisa tanam, hanya bisa merawat. Yang menumbuhkan itu adalah pencipta kita. Jangan lupa sebagai petani ya kita bekerja dan tetap selalu berdoa, selalu berharap kepada pencipta kita agar supaya tanaman yang kita tanam itu bisa menghasilkan hasil yang baik dan bisa membantu masyarakat yang luas. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Baik, demikian pemirsa, acara kita sudah berakhir untuk episode ini. Terkait dengan budidaya jahe merah, kita akan bertemu pada acara berikutnya. Terima kasih kepada Pak Yusuf Kalangkongan, narasumber praktisi kita. Terima kasih kepada Prof. Daniel, Dr. Hukom, dan Pak Marki. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.